Yasinan, tahlilan, ziarah kubur, maulid nabi, wasilah, wirid berjamaah setelah sholat. Ini hal-hal yang sudah lumrah dilakukan oleh para masyarakat muslim Indonesia yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, ada kelompok tertentu yang justru mempermasalahkan hal-hal semacam ini, yang kemudian akhirnya timbullah perpecahan. Mengatakan itu salah, itu bid'ah, itu sesat, itu dolalah. Yang bukan tidak mungkin, jika ini diteruskan, akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Maka, penjelasan yang gamblang dan toleransi dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kesatuan dan kerukunan umat. Sedikit yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan paham. Seperti halnya yasinan, tahlilan, yang ketika ada satu anggota keluarga yang meninggal, maka diadakan acara tahlilan. Dikatakan, tahlilan itu nggak ada contohnya dari Nabi. Nabi nggak pernah tahlilan. Para sahabat Nabi juga nggak pernah ada tahlilan. Tahlilan itu mengada-ada, itu bid'ah, sesat. Nanti dulu, tunggu dulu. Jangan langsung memberikan statement seperti itu. Memang apa sih bid'ah? Bid'ah itu kan sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya di zaman Nabi. Dan Nabi tidak mencontohkan itu. Sedangkan tahlilan, kita tahu bahwa tahlilan itu isinya silaturahmi, menjamu tamu, wirid membaca tahlil, membaca yasin. Ini semuanya kan boleh. Bersilaturahmi, Nabi bersabda, silul arham, bersilaturahmilah. Menjamu tamu, Nabi bersabda, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Lalu membaca tahlil, la ilaha illallah. Nabi mengatakan, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli qawla la ilaha illallah. Perkataan terbaik yang pernah aku ucapkan dan para nabi sebelumku mengucapkannya adalah kalimat la ilaha illallah. Yasinan, baca yasin. Nabi menyuruh umatnya untuk baca yasin bahkan setiap malam. Lalu apakah dengan silaturahmi, menjamu tamu, baca la ilaha illallah, baca yasin dikumpulkan dalam satu kegiatan yang namanya tahlilan, lalu apakah membuat tahlilan ini menjadi haram? Kan enggak. Sama seperti ada roti, ada keju, ada sosis, ada sayur-sayuran digabung menjadi satu, namanya hotdog, anjay panas. Lalu apakah dengan dinamakan hotdog lalu makanan ini menjadi haram? Gara-gara namanya anjay panas? Ya enggak kan, tetap halal. Lalu kemudian sangat aneh jika seseorang mengatakan tahlilan itu sesat, bikin pelakunya masuk neraka. Diteliti lagi ini kata-katanya. Tahlilan sesat, bikin pelakunya masuk neraka. Oke, tahlilan ada kalimat la ilaha illallah yang dikatakan sama Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Mau dia seumur hidupnya maksiat, nggak pernah sholat, kafir bahkan, tapi kalau di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, tahlil ini, maka dia masuk surga, jaminan dari Nabi. Kan aneh ketika ada satu kalimat yang membuat orang yang seumur hidupnya kafir, di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat ini, masuk surga. Lalu ada satu kelompok yang mengatakan siapa yang melakukan tahlilan masuk neraka. Kontradiksi yang sangat tidak masuk akal, ingin menyalahi hadis Nabi. Lalu hal berikutnya yang sering juga dipermasalahkan sama satu kelompok ini adalah ziarah kubur. Dikatakan ziarah kubur itu sesat, bid'ah, syirik, menyembah kubur. Hei, tunggu dulu, jangan cepat-cepat menghukumi seseorang. Syirik itu urusan hati. Siapa yang bisa tahu hatinya seseorang? Orang datang ke kuburannya wali, baca tahlil di sana, doa di sana, berwasilah di sana, minta kepada Allah di sana. Bukan berarti dia minta sama kuburannya. Loh, itu buktinya ada yang sampai cium-cium nisan kuburannya. Berarti kan itu sesat. Tunggu dulu, mereka cium-cium nisan para wali bukan berarti mereka menyembah wali itu, menyembah kuburannya, bukan. Mereka cinta kepada wali itu. Cuman karena gak bisa ketemu sama walinya, gak bisa menjabat tangannya, ya yang dicium ya nisannya. Sah-sah saja. Seperti halnya kita saat jauh dari istri, kita gak bisa pegang tangan istri, gak bisa cium istri kita. Kita bawa dompet isinya foto istri kita lalu kita ciumi. Lalu apakah ini syirik? Gara-gara cium foto istri kita? Enggak kan? Sama seperti orang tadi, dia cinta sama wali itu, gak bisa cium tangannya, gak bisa peluk tubuhnya, yang dia bisa cuma cium nisannya, ya dia lakukan itu karena cinta, bukan karena syirik. Dan mereka itu berziarah kepada makam wali,
membawa hajat tertentu, berharap Allah akan mengabulkannya, bukan minta sama wali itu, bukan nyembah sama kuburan itu, tetap yang diminta adalah Allah dengan wasilah wali tersebut. Apa itu wasilah? Jalan perantara yang mempercepat hajat seseorang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bolehkah? Bukannya itu syirik kah? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan wasilah. Ini perintah Allah, bukan syirik. Loh, tapi kan minta sama kuburan. Enggak, ini wasilah. Oke, saya berikan satu contoh yang sangat mudah. Ketika kita sakit kepala, lalu kita beli bodrek di warung, kita minum bodrek itu, apakah sakit kepala kita bisa sembuh dengan bodrek itu? Jika jawabannya iya, maka itu syirik. Loh, kenapa? Yang menyembuhkan bukan bodrek, yang menyembuhkan Allah. Bodrek itu cuma wasilah, perantara untuk cepat mendapatkan kesembuhan dari Allah. Seperti halnya seseorang datang ke makam wali, berwasilah kepada wali, tetap mintanya kepada Allah. Wali itu hanya sebagai wasilah, perantara untuk mempercepat hajatnya qabul sama Allah. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah, gak ada dicontohkan sama Nabi, gak ada diberikan contoh sama para sahabat Nabi. Apa sih maulid itu? Maulid itu kan intinya adalah untuk mengenang baginda Nabi, agar kita lebih mengenal kepada Nabi, mengetahui sirah sejarah Nabi, bagaimana contoh-contoh kebaikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Maulid Nabi kan isinya itu. Para sahabat, kenapa mereka gak melakukan maulid? Karena mereka itu gak butuh maulid. Setiap hari mereka sama Rasulullah. Mereka ngelihat langsung bagaimana Rasulullah memberikan contoh. Mereka ngelihat langsung keindahan Rasulullah. Mereka berkumpul langsung dengan Rasulullah. Sedangkan kita yang hidup di zaman sekarang, di zaman setelah Rasulullah jauh, bagaimana kita pengen mengenal Rasulullah, bagaimana kita pengen tahu ciri-ciri Rasulullah, keindahan beliau, akhlak beliau, lewatnya maulid itu. Para sahabat Nabi, mereka juga melakukan maulid. Cuman bedanya mereka langsung melihat maulid, contohnya, figurnya langsung di hadapan mereka. Sedangkan kita enggak, kita butuh tekstual yang menceritakan tentang sejarah beliau, keindahan akhlak beliau. Tidak lain maulid itu diadakan untuk menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Loh, Nabi kan enggak mencontohkan maulid. Nabi itu mencontohkan maulid. Maulid itu kan hari lahir, ulang tahun, iya kan? Nabi selalu berpuasa pada hari Senin. Ditanya, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Dijawab sama Rasulullah, au kama qala, dzalika yaumun wulidtu fih. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Rasulullah ulang tahun merayakan maulidnya sendiri setiap hari Senin, seminggu sekali. Lah kok ini bangsa Indonesia merayakan maulid yang setahun sekali dipermasalahkan. Gak usahlah bikin kerusuhan yang kemudian memecah belah umat, yang kemudian satu kelompok dengan kelompok yang lain saling menyalahkan, saling menyesatkan, yang nanti ditakutkan akan terjadi konflik yang lebih besar dari itu. Loh, tapi itu kan semua hal-hal bid'ah, gak ada contohnya dari Nabi. Oke, coba kita terangkan satu-satu. Bid'ah, tadi kan sudah disebutkan, adalah hal baru yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi, dengan dalil kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan semua sesat masuk neraka. Imam Nawawi mengatakan kullun di situ, kullu bid'ah, semua bid'ah. Semua di sini adalah amun makhsus. Kalimatnya umum tapi ada pengkhususan. Iya, Nabi mengatakan semua, tapi ada bid'ah-bid'ah khusus yang tidak sesat. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah sayyi'ah, yaitu kullu dhalalah, itu yang sesat itu masuk neraka, bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah hasanah, ya masuk surga. Dalilnya apa? Nabi sendiri mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruhu wa ajru man 'amila ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang membuat perkara baru dalam Islam, perkara itu adalah hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala perkara itu dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa pahala mereka dikurangi sedikit pun. Begitu pula keburukan. Siapa yang membuat perkara buruk baru dalam Islam, maka dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun. Ini bukti bahwa ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah.
Lah itu paling mengada-ada. Orang Nabi mengatakannya semua bid'ah, kok malah dibagi-bagi jadi dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Nggak bener itu, menyalahi Nabi. Oke, kalau nggak mau bid'ah itu dibagi-bagi, hasanah sayyi'ah, ya sudah, kita pukul rata semua bid'ah sesat. Berarti pesawat terbang sesat, televisi sesat, HP sesat, sepeda ontel sesat, mobil semuanya sesat. Sesat semuanya. Ya bukan seperti itu dong. Itu kan bid'ah duniawi. Yang kami maksud adalah bid'ah ukhrawi. Loh, tadi katanya nggak mau dibagi-bagi bid'ah itu. Sekarang malah kamu yang membagi-bagi. Ini kamu maksudnya gimana sih? Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.